Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kemarin Sabtu tanggal 16 November 2024, pengurus PBNU bersama dengan Idarul Wusto se-Indonesia mengadakan rapat di Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan dari rapat pleno tersebut ada kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Dan tentang permasalahan Jatman. Dan tentu kita sebagai warga NU tentu tahu bahwa Jatman atau Jamiyah Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah itu badan otonomnya NU. Iya kan? Yang namanya badan otonom itu ya harus mengikuti PBNU dari segi apapun. Nah, ini ada penemuan-penemuan bikin SK Kemenkumham sendiri. Nah, ini indikasi ada mau bikin organisasi di dalam organisasi. Dan ini pengurus PBNU ini sudah tahu. Ini termasuk bentuk pembangkangan. Ini termasuk bentuk kekurang ajaran. Diberi amanah tetapi malah khianat. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ini ada cuplikan video hasil dari rapat pleno Sabtu 16 November 2024 di Universitas Wahid Hasim Semarang kemarin. Ya. Khotib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori membacakan. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana hasil dari pleno tersebut. Hasil rapat harian Suriah dan Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idarul Aliyah Jakarta menimbang bahwa bahwa Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau AETNU, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idarul Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idarul Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 AETNU. Namun Idarul Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idarul Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini menjadi catatan. Para alim, para kiai, para mursyid yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idarul Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/7241 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idarul Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di akhir, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Sofan tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor
dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idaroh Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idaroh Wusto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Jadi itulah hasil rapat pleno PBNU bersama pengurus Idaroh Wusto Jatman kemarin Sabtu 16 November 2024 di Universitas Wahid Hasim Semarang. Tahun 2019 Habib Lutfi bikin AHU dan kita semua tahu masa itu Habib Lutfi menjabat sebagai Wakil Pres di zaman era Pak Jokowi periode kedua. Ternyata momentum Watim Pres itu betul-betul dimanfaatkan. Tetapi bagi warga NU tentu ini sebuah pemberontakan secara tidak langsung. Jatman adalah badan otonomnya NU. Induk dari SK Kemenkumham itu seharusnya induk ke PBNU. Nah ini kalau bikin sendiri berarti mau meng-SK-kan sendiri, mau bikin organisasi sendiri di dalam organisasi. Nah ini kami sepakat PBNU harus menindak tegas, mau merebut Jatman dari badan otonomnya NU. Ini sudah tidak bisa dibenarkan, ibarat orang sudah diberi amanah kepercayaan untuk ngurusi Jatman, bandungnya NU ini malah khianat. Iya khianat loh. Lawannya amanah itu apalagi bukan khianat. Berarti punya misi besar, ambisi besar, pengen menguasai gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, pola pikirnya Habib itu pengen menguasai. Dari segi jamaah pengen seakan-akan mereka itu yang paling berhak untuk memimpin. Bahkan kalau kita telusuri secara dalam dan detail, bukan hanya dari segi jamaah saja, lebih pengen menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini apa-apaan, mereka itu imigran dari Yaman, kakek buyut mereka dari sana. Dan kita ini pewaris pribumi. Bisa-bisanya pendatang baru kok tidak tahu malu. Sama saja kan? Ini sama saja. Yang kasar, yang kalem, ternyata sama saja. Yang kalem justru malah berbahaya ini. Buktinya apa? Bikin organisasi di dalam organisasi. Musuh dalam selimut.
khianat ini. Makanya dari apa yang dirapatkan oleh PBNU bersama Idaroh Wusto, di situ ada kesepakatan. Makanya harus diproses hukumkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan berlarut-larut, ya nanti Jatman ini akan hilang dari Banomnya NU, akan berdiri sendiri. Wah, ini masalah. Makanya dari fakta-fakta inilah kepada pengurus Jatman Idaroh Wusto, Idaroh Aliyah yang tertinggi ya, pengurus Idaroh Aliyah, Idaroh Wusto, dan di bawahnya ini harus paham, jangan sampai pada saat diundang oleh gerombolan Pekalongan ini ya, nah, ini mengikuti, ini jelas ini 17 Juli 2024 ini sudah kedaluarsa, sudah tidak punya otoritas lagi, tetapi kan ngeyel saja mereka. Ya lagi-lagi ini salah satu strateginya yuk bikin SK Kemenkumham sendiri lah, inilah. Jadi mau merebut Jatman sebagai badan otonom NU berdiri sendiri, ini kan kurang ajar ya. Ini bentuk-bentuk ambisi pengen menguasai. Nah ini bagi pengurus-pengurus Jatman, jangan mau diundang oleh gerombolan orang-orang yang berani dengan NU. Tapi kami yakin siapapun orangnya, seumpama wali berani dengan NU, walinya akan luntur. Seumpama orang hebat, kehebatannya akan hancur. Seumpama orang yang masanya banyak akan remuk reda. Pasti itu. Ya Jabar, ya Kohar, pasti akan remuk. Dan hari ini fakta itu sudah mulai kelihatan. Bukti itu sudah kelihatan. Ya Jabar, ya Kohar, siapa yang berani dengan NU akan hancur. Pasti itu, pasti. Selicik, hebat apapun, pasti akan remuk, akan hancur. Itulah hasil dari rapat pleno PBNU. Kami sepakat, syarat orang-orang seperti ini harus diproses hukumkan. Jangan beri waktu, ruang. Karena apa? Merusak tatanan ini. Jelas ini merusak tatanan. Ya untuk PBNU ini bahaya ini. Terus membuat bingung umat. Warga NU di bawah ini bingung. Ini harus ditindak tegas, kami sepakat. Karena apa? Ya itu, sudah terlalu. Sampai Kiai Said Asrori mengatakan, selama beliau menjabat 2 periode di PBNU, tidak pernah sama sekali melihat Roisam Jatman atau Idaroh Aliyah itu datang ke PBNU sama sekali. Ini sebagai bukti juga bahwa apa yang diinstruksikan PBNU tidak pernah diindahkan. Dan ini bukti pembangkangan. Ini jelas sudah. Makanya PBNU harus bersikap tegas menyikapi ini semua. Tanggung jawab di pundak PBNU adalah meluruskan bahwa Jatman itu adalah badan otonomnya NU. Kenapa kok ada SK Kemenkumhamnya? Nah ini yang harus diluruskan, proses hukum. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.